Perkenalkan, nama saya Ahmad Afan Al-Majid dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Unisnu Jepara. Kali ini saya akan menerangkan praktikum pengukuran besaran listrik. Bagaimana sih, seperti apa sih praktikum pengukuran besaran listrik di Unisnu Jepara? Untuk seperti ini, praktikum 1, pengukuran tegangan DC, Laboratorium Pengukuran Teknik Elektro FT Unisnu. Tujuannya mengukur besar tegangan pada dua buah titik dalam suatu rangkaian listrik, membandingkan hasil pengukuran antara voltmeter analog, digital, dan hasil penghitungan teoritis, menghitung besarnya tingkat kesalahan antara kedua hasil pengukuran tersebut, menyimpulkan kualitas instrumen yang digunakan dalam pengukuran ini. Dasar teori untuk pengakuan tegangan listrik biasanya dilakukan dengan menggunakan instrumen ukur voltmeter analog yang asas kerjanya menerapkan permanen magnet moving coil. Sebagaimana diketahui, jenis alat ukur ini mempunyai tahanan dalam yang mempengaruhi ketelitian hasil pengukuran dengan membandingkan hasil pengukuran antara voltmeter digital, analog, dan harus kritis. Kita dapat menentukan seberapa besar tingkat akurasinya. Dalam teknik pengukuran ada beberapa parameter yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Ketepatan akurasi, menyatakan beberapa dekat angka terbaca pada alat ukur dengan nilai sebenarnya. Ketelitian presisi, menyatukan beberapa dekat nilai bacaan alat ukur mengukur besaran berkali-kali. Kepekaan atau sensitivitas, menyatakan perbandingan keluaran terhadap perubahan pada besarnya yang diukur. Pada di Arson valve, kepekaan arus dinyatakan oleh arus yang menyebabkan simpangan penuh delta pi per 2 daya pisah resolusi perubahan, yang mana kesalahan simpangan terhadap nilai sebenarnya besaran yang diukur. Dalam pengukuran beda potensial atau sering disebut dengan tegangan, suatu alat ukur yang sering disebut dengan voltmeter. Voltmeter sendiri ada dua jenis, yaitu voltmeter DC dan voltmeter AC. Prinsip pengukuran pada tegangan berdasar pada rangkaian paralel, seperti yang menunjukkan gambar di bawah ini. Untuk gambar 1, prinsip pengukuran pada pengukuran tegangan. Rin, R masuk, sama dengan RSH ditambah Rm. Bahan dan alat: power supply 0-30, multimeter analog, multimeter digital, resistor 100 ohm, dan seperti ini. Untuk langkah percobaan, buatlah rangkaian seperti pada gambar dengan menggunakan papan rangkaian percobaan. Ukurlah tegangan ujung R2, masukkan hasilnya sebagaimana tabel di atas. Sesuaikan batas ukurnya agar lebih memudahkan. Rangkailah sedemikian rupa sehingga seluruh resistor terpasang. Masukkan hasil pengukuran pada format tabel sudah disiapkan. Nomor 4, kemasi alat bahan. 5, lengkapi data tabel Anda dengan hasil perhitungan. Nomor 6, buatlah laporan sementara dan kumpulkan. Dan seperti ini adalah tabel-tabelnya untuk kita rangkum, dan terus kita ini langsung dikumpulkan kepada dosennya. Untuk praktikum yang kedua, itu adalah pengukuran arus DC dengan tujuan mengukur besaran arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian DC tertutup. 2. Membanding hasil pengukuran antar ampermeter, meter analog, digital, dan hasil perhitungan teoritis. Nomor 3, menghitung besarnya tingkat kesalahan antara kedua hasil pengukuran. Nomor 5, menyimpulkan kualitas instrumen yang digunakan dalam pengukuran ini.
Dasar teori untuk mengetahui besaran listrik maupun AC seperti tegangan, arus, resistansi, daya faktor kerja, dan frekuensi, kita menggunakan alat ukur listrik. Awalnya dipakai alat-alat ukur analog. Peteng ya. Aduh. Untuk dasar teori, mengetahui besaran listrik maupun AC seperti tegangan, arus, resistansi, daya faktor kerja, dan frekuensi, kita menggunakan alat ukur. Untuk dasar teori kita ulang. Untuk mengetahui besaran listrik DC maupun AC seperti tegangan, arus, resistansi, daya faktor kerja, dan frekuensi, kita menggunakan alat ukur listrik. Awalnya dipakai alat-alat ukur analog dengan penunjukan menggunakan jarum dan membaca dari skala. Kini banyak dipakai alat ukur listrik digital yang praktis dan hasilnya tinggal membaca pada. Bahkan dalam satu alat ukur listrik dapat digunakan untuk mengukur beberapa besaran. Misalnya untuk mengukur tegangan AC, DC, arus listrik DC dan AC, resistansi kita menyebutnya multimeter. Untuk kebutuhan praktis tetap dipakai alat ukur tunggal, misalnya untuk mengukur tegangan saja atau daya listrik saja. Sampai saat ini alat ukur analog mengukur tegangan saja atau daya listrik saja. Sampai saat ini alat ukur analog masih tetap menggunakan karena handal, ekonomis, dan praktis. Namun alat ukur digital makin luas dipakai karena harganya makin terjangkau, praktis dalam pemakaian, dan penunjukan makin akurat dan presisi. Adapun beberapa istilah dan definisi pengukuran listrik yang harus dipahami, diantaranya alat ukur, akurasi, presisi, kepekaan, resolusi, dan kesalahan. Alat ukur adalah perangkat untuk menentukan nilai atau besaran dari kuantitas atau variabel. Akurasi, kedekatan alat ukur membaca pada nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur. Presisi, hasilnya pengukuran dihasilkan dari proses pengukuran dan atau derajat untuk membedakan satu pengukuran dengan lainnya. Kepekaan, ratio dan sinyal output atau tanggapan alat ukur perubahan input atau variabel yang diukur. Resolusi, perubahan terkecil dari nilai pengukuran yang maupun ditambah oleh alat ukur. Kesalahan, angka penyimpanannya dari nilai sebenarnya variabel dapat diukur. Dalam pengukuran beda arus listrik dibutuhkan suatu alat ukur khusus yang sering disebut dengan ampermeter. Ampermeter sendiri ada dua jenis, yaitu ampermeter DC dan ampermeter AC. Prinsip pengukuran pada arus listrik dasar pada ringan seri seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. I sama dengan E kecil atau R tambah R in. Besar-besar yang perlu perhatikan pengukuran arus listrik adalah arus maksimum, arus disingkat Imax, hambatan maksimum atau Rin dengan nilai ideal sama dengan 0, hambatan Sun atau RSH. Bahan dan alat sini ada power supply 0 sama 30 volt, multimeter analog, multimeter digital, resistor 150 ohm 2 buah, 1005 ohm 2 buah, 1000 mega 2 ohm 2 buah. Untuk langkah percobaan, buatlah rangkaian seperti pada gambar menggunakan papan rangkaian percobaan. Ukurlah arus yang mengalir dalam rangkaian dan masukkan hasilnya sebagaimana tabel di atas. Perhatian, sebelum mengukur pastikan dahulu B yang sesuai dengan hasil perhitungan teoretis. Masukkan hasil pengukuran pada format tabel yang sudah disiapkan. Kemasi alat dan bahan, lengkapi data tabel dan hasil perhitungan, buatlah laporan sementara dan kumpulkan. Untuk rangkaian percobaan seperti gambar seperti ini.
Untuk nomor 5, hasil praktikum dan analisis. Hasil pengukuran pada praktikum RSDC disajikan dalam tabel berikut. Untuk hasil pengukurannya bisa dimasukkan ke dalam tabel ini dan dikumpulkan. Sebenarnya masih ada banyak praktikum lainnya, tapi kita sampai terlebih dahulu. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.